Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 21. Kita mengenai perikop bagian terakhir ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya, yang menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu akan dihancurkan, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Unsur terpenting dalam perumpamaan ini adalah yang pertama, tuan tanah berbicara Allah Bapa. Yang kedua, kebun anggur berbicara bangsa Israel. Yang ketiga, penggarap-penggarap berbicara pemimpin agama Yahudi. Yang keempat, hamba-hamba tuan tanah berbicara nabi-nabi dan imam-imam yang tetap setia kepada Allah Bapa. Yang kelima, anak berbicara Yesus sendiri. Yang keenam, penggarap-penggarap lain berbicara bangsa-bangsa lain. Yesus menyingkapkan persekongkolan pemimpin-pemimpin agama untuk membunuh dia. Sungguh kejam para penggarap anggur itu. Padahal mereka tidak mengeluarkan uang untuk membangun kebun anggur itu, dan mereka pun tidak mengeluarkan tenaga sedikit pun dalam membangun kebun anggur tersebut. Tetapi mereka mau menguasai hasil dari perkebunan anggur yang mereka sewa tersebut. Mereka bahkan membunuh dan menghajar hamba-hamba yang diutus oleh tuan tanah tersebut, sampai akhirnya juga membunuh anaknya. Arti dari perumpamaan ini jelas. Para imam dan orang Farisi pun mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkan dengan penggarap-penggarap itu. Bangsa Yahudi telah membunuh para nabi mereka. Ada yang dilempar batu, digergaji, dibunuh dengan pedang, dan sangat menderita. Bisa melihatnya dalam Ibrani pasal 11 ayat 36-37. Malahan tak lama lagi mereka akan membunuh anak yang diutusnya. Karena itu, keselamatan yang datang pertama-tama kepada bangsa Yahudi akhirnya diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dalam perikop ini, Yesus bernubuat mengenai dirinya sendiri, bahwa ia akan dibunuh oleh umatnya sendiri, dan dengan demikian ia akan menjadi batu penjuru atau dasar keselamatan. Ia menjadi jalan keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain di muka bumi yang percaya kepadanya.
termasuk bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan juga membuka jalan keselamatan bagi bangsa di luar Yahudi. Oleh anugerahnya, kita berhak menjadi warga kerajaan surga dan bukan warga kerajaan neraka. Kita belajar di sini, jika kita sebagai seorang pemimpin, namun kita tidak mau berubah, tidak mau mengupgrade diri, tidak mau berfungsi lebih baik lagi, maka jangan heran kalau Tuhan menggantikan kita dengan orang yang berfungsi dan jauh lebih baik dari diri kita. Seperti perumpamaan ini bahwa keselamatan harusnya diberikan terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi. Namun karena mereka menolak, maka Tuhan mengalihkannya dan memberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Jika sebuah bola lampu tidak lagi menyala, maka si tuan rumah tidak akan sungkan-sungkan akan menggantikan dengan bola lampu yang baru yang masih berfungsi. Sama jika garam tidak lagi asin, tidak lagi memberi rasa, tidak lagi berfungsi, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dalam Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dari ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada pembelaan dari surga, tidak ada pembelaan dari Allah Bapa jika garam menjadi tawar dan tidak lagi berfungsi, maka Bapa mengizinkan orang menginjak-injak kita. Memang Tuhan tidak pernah menginjak kita, tapi Tuhan mengizinkan orang lain merendahkan kita, tidak menghargai kita, menggantikan dengan orang yang lebih berfungsi, yang jauh lebih baik. Namun sebaliknya, jika garam itu asin, berfungsi memberi rasa, maka pemiliknya akan menggunakan untuk kepentingannya, yaitu memberi rasa bagi masakannya. Ketika Tuhan punya kepentingan hal yang sama, maka Dia akan menggunakan kita, Dia akan menjaga kita dan merawat kita, Dia akan melindungi kita. Sama, kebetulan di tangan saya ada laser pointer, di mana laser pointer ini saya bisa menggunakan untuk mengontrol komputer, memindahkan slide yang saya pakai ketika saya baca Alkitab. Nah, fungsi laser pointer ini cukup berfungsi, cukup berguna. Lasernya jalan, kliknya jalan. Selebihnya serahkan sama pemiliknya. Seandainya laser ini habis batu baterai, dia tidak usah panik. Pemiliknya akan segera menggantikan dengan batu baterai yang terbaik. Seandainya laser pointer ini jatuh ke tanah, dia nggak usah panik, dia nggak usah teriak sana teriak sini, maka pemiliknya akan mencarinya dan kemudian mengambilnya dan menempatkan di tempat terhormat. Sama hal dengan kita, kalau kita ini berfungsi sebagai seorang pemimpin, berguna bagi bawahan, berguna bagi organisasi, maka ketika kita berkekurangan, kita nggak usah panik minta sana minta sini, ngemis sana ngemis sini, bikin malu nama Tuhan saja. Yang kita perlu lakukan adalah kita terus berfungsi, maka Tuhan akan segera melakukan sesuatu. Sebab kalau Dia mengizinkan kita terus berkekurangan, akan memperlambat kerajaannya di bumi. Dia akan segera memberikan penyediaan. Sama, ketika kita dijegal, ditutup pintu sana sini, nggak usah panik. Kalau Tuhan mengizinkan kita terus ditutup pintu, maka Tuhan akan membiarkan untuk kerajaannya jadi lambat bekerja di muka bumi ini. Itu sebab Dia akan segera membuka pintu supaya kerajaannya terus semakin disebarluaskan. Sama halnya kalau kita ini sakit, kita nggak usah panik, kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau Dia izinkan kita sakit begitu lama, akan memperlambat pekerjaannya di bumi. Yang penting di sini adalah kita berfungsi, maka bagian Dia akan membuka pintu, akan menyediakan dan menyehatkan kita. Jika seorang pemimpin tidak lagi bertumbuh, maka bawahannya akan berhenti bertumbuh. Karena kepemimpinan itu bagaikan hukum tutup botol. Artinya bahwa tutup selalu lebih tinggi dari botol. Kalau tutupnya tinggi, maka volumenya ikut banyak. Kalau tutupnya rendah, volumenya ikut sedikit. Karena bawahan tidak pernah melebihi dari tutup. Tutup lebih tinggi daripada bawahan. Artinya, jika pemimpinnya kreatif, bawahannya pun kreatif. Jika pemimpinnya lambat, bawahannya pun ikut lambat. Jika pemimpinnya kuat, bawahannya ikut kuat. Jika pemimpinnya lemah, bawahannya pun ikut lemah.
Apa yang terjadi jika seorang pemimpin tidak mau lagi bertumbuh, sedangkan bawahannya mau terus bertumbuh? Dia tidak mau stuck, maka tidak ada gunanya bawahannya untuk terus mengikuti pemimpin yang tidak mau bertumbuh. Dia akan mencari pemimpin yang dimana dia bisa dapatkan sesuatu, dimana dia bisa bertumbuh. Karena kepemimpinan selalu berbicara mengenai adding value, nilai tambah. Artinya orang itu yang hidupnya -3 gara-gara ikut pemimpin menjadi +4. Orang itu yang hidupnya susah gara-gara mengikuti dia jadi bahagia. Dari orang itu nothing ikut pemimpin yang bertumbuh, akhirnya orang tersebut jadi something. Dari orang itu yang zero gara-gara mengikuti pemimpin yang bertumbuh, dia jadi hero. Sekali lagi saya katakan, jika pemimpin tidak mau lagi bertumbuh, tidak lagi memberi nilai tambah, sedangkan pengikutnya mau terus bertumbuh, daripada dia mati, daripada dia kering, daripada dia stuck, jangan heran kalau pengikutmu kemudian mencari pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang bertumbuh. Sebagai pemimpin, kita dituntut untuk terus mendapatkan revelation dari atas, pewahyuan, pertumbuhan, perubahan. Sebab jika kita tidak mendapatkan pewahyuan dari atas, maka terjadi revolution dari bawah. Nggak heran begitu banyak organisasi yang kemudian pecah, karena mungkin saja bawahannya tidak rasa lagi bertumbuh, mungkin saja bawahannya udah tidak bisa lagi hidup, bawahannya udah nggak bisa lagi merasa dapat sesuatu, ataupun mungkin bawahannya udah nggak bisa lagi sejalan. Akibatnya bawahannya mulai membuka organisasi lain, bawahannya mulai mengikuti pemimpin lain. Tapi kalau kita sebagai seorang pemimpin bisa terus memberi hidden value, bisa terus memberi nilai tambah, bisa terus membimbing, memberikan fungsi, maka yang terjadi, orang-orang yang mengikuti kita, dia akan merasa nyaman, dia akan support kita, dia akan terus bertumbuh, dan anak-anak kita pun menjadi orang-orang yang terhormat, yang lebih baik daripada kita sebagai ayah atau ibu ataupun pemimpinnya. Saya rindu setiap kita untuk jadi pemimpin yang bertumbuh, agar fungsi dan posisi serta juga privilege yang Tuhan berikan pada kita tidak digantikan oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.